dari acara bulan tahun biasa Ya seneng karena kan diundang sama Sheila ya. Kita udah sering main bareng ya kan. Sebagai sesama pengusaha skincare ya. Sendiri aja ini malam ini. Pengennya sih sama suami, cuman suami kan sibuk ya. Sekarang kan hari kerja ya. Bunda sempat ngisi acara juga, mungkin nyanyi juga, nyimbang lagu tadi. Enggak. Aku datang sebagai temen yang diundang. Karena kita suka kalau ketemu kan nggak pernah ada kamera nih ya gitu. Buat fokus bisnis sebenarnya gabut bagaimana Bunda lagi waktu. Kebetulan kan kantor tuh di rumah, jadi aku nggak terlalu dalam arti justru malah kalau mau lebih parah tuh sebenarnya kalau yang zaman dulu nyanyi lebih sering terbang-terbang kan. Kalau yang sekarang malah enak kantor di rumah, jadi anak bisa ketemu di rumah ya kan, walaupun di rumah pun kerja misalnya gitu. Tapi paling tidak anak-anak tuh bisa anytime ketemu ibunya lah gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita harus terbang ke mana-mana. Cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbangnya ke luar negeri nemenin suami ya gitu. Ini emang program suami juga nggak sih? Untuk Kurangin entertain dan Oh enggak, memang zaman aku sebelum ketemu Mas Irwan emang aku sudah kayak udah bosen aja sama dunia musik, jadi memang aku udah fokusnya ke dunia dagang aja gitu. ini bakal diwarisin dulu buat anak-anak ya. Pastinya, kalau nggak diwarisin udah dijual, gitu aja kan, nggak usah pusing. Anak-anak kayak kerja sendiri cari duitnya gitu kan. Ya doain aja kalau El sama Siva ya. Aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian atau mereka TM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Kemarin kan dia ada spill sama Bunda katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya namanya juga aku tuh iseng, itu demi Allah aku iseng. Itu kayaknya kondangan di bawah ada orang ya kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu El. Tapi katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah cowok kamu juga lewat Isa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempet waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Siva tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma, kok kenalin? Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, ya, udah sekalian udah main bareng. Tuh deketin tuh, cepetan, comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelutuk gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal si Pak mungkin bagaimana sampai akhirnya pengen coba kenalin dia sama Bunda gitu. Ah? Cinta sosok gimana sih? Aku sih baru pertama kali, cuman sekali ketemu ya. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa. Jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut kan nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya waduh ini harus balas nih ya kan. Karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa aku kirim makanan. Tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi. Jadi yang ya udah kalah inilah, kalah cepet gitu. Tapi ini kode restu nggak sih? Loh kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning bener-bener Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Udah ini kan kemarin Bun, kemarin kan El bisa Apa? Dari dia sendiri udah cerita lebih sendiri, jelasin. Enggak, kalau kita semua ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman jadian belum gitu doang. Tapi sempat Bunda ngasih pesan juga katanya, kamu ke mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong, tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu, nanti calon-calonnya lebih ketegas apa gimana sih Mas? Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan.
kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Tapi kemarin El nyusul sifat ke Bali itu maksudnya ingin atau menceritakan sebenarnya gimana? Enggak lah. Lebih sedikit gimana? Ya cuma mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja nak, kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Gak usah anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Ibaratnya nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak maksudnya aku benar-benar yang aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan aku. Pasti dong, ya kan? Kalau harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya, cucu. Makanya tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayaknya sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda, gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma Bunda Yvette, Bunda Dorce apa bunda gue gitu kan. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti jadi Oda aja deh, Oma Bunda. Ada kriteria khusus nggak sih untuk menantu di mata bunda? Enggak, terserah mereka. Atau mungkin ada yang usia kesana lebih beneran yang paling banyak minta barengan bertiga. Bapaknya suruh bayarin, nggak apa-apa. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu kan ya. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan, aku pernah mengalami gitu bahwa aku menikah bersama, kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Gitu pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh dipaksa-paksa bisa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa dulu. Siapa ya? Anak-anak belum sibuk. Ayo nikah. Oh enggak. Aku enggak pengen, ayo nikah pengen cuma punya cucu, enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Percuma kita paksa anak-anak kalau memang belum waktunya. Percuma kita bilang Maya harus begini. Kalau misalnya itu anak-anak maksa aku, ayo udah nikah aja. Lah, menurut lo jodoh masih dari siapa? Dari Allah kan gitu. Udah memang sendiri membatasi usianya nggak sih? Udah anak-anak targetnya ya, jadi dia maunya mentoknya umur berapa kan bisa anak-anak dari anak. Terserah anak-anak sih. Aku nggak batasin karena sekali lagi jodoh itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. Buat ngeliat kesiapan mungkin dari tiga ini udah pada punya pasangan, ada yang pacaran yang lama, ada yang suka banget pasangan gitu. Udah ngeliat mungkin siapa duluan? Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuman kalau secara umur mestinya Al-Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu loh. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Tapi kan cewek juga nggak apa-apa juga dilangkahin. Aku dulu juga nikah sama bapaknya anak-anak juga dilangkahin kok, ngelangkahin kakakku gitu kan. Oh enggak. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Buat anak-anak sudah menemukan dirinya masing-masing, ada satu lagi mungkin dan satu langkah lagi nih gitu. Karena berpasangan semuanya dia tinggal pernikahan acaranya. Ya paling siap-siapin tabungan buat mereka nikah lah, buat acara-acara. Kalau untuk karir anak-anak ternyata seperti apa sih? Aku tidak pernah memberikan sebuah anak ini harus jadi ini nggak. Tapi terserah anak-anak, yang penting mereka happy dan alhamdulillah anak-anak sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua. Mereka sudah mandiri, udah punya uang sendiri, nggak minta uang jajan ke bapaknya lah gitu kira-kira. Kalau dapat hadiah sih masih ya gitu. Kita yang paling pengen kasih hadiah gitu kan, karena udah lama kangen nggak dimintain duit nih kayak gitu. Kalau untuk pesan untuk anak-anak tentang pasangannya seperti apa mungkin? Pesan apa ya? Sekali lagi aku ulangi selalu ke anak-anak. Ini juga buat kalian semuanya ya gitu. Kita kalau udah punya pasangan ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah
terikat komitmen, jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah menduakan wanita, kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Kamu ini laki-laki, ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri dan anak.